Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20104171111, jurusan Manajemen, hari atau tanggal Rabu 27 April 2022. Kelas A1, Makul Manajemen Pemasaran, dosen atau asisten Pak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal untuk ETS yang nomor pertama. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif berserta kelebihan dan kekurangannya. Menurut Warren J. Keegan 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menetapkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan produk sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contoh, sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihan, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah satu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihan, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangan, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi eksklusif adalah seperti showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, produk MLM atau multi-level marketing, passive income, minimarket, supermarket, hypermarket, dan lain-lain. Kelebihan, produk tersebut dianggap prestisium. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan, akses produk pada pelanggan terbatas. Pertanyaan nomor 2. Apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi. 1. Jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis.
Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjual terutama untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa. Namun, penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan terpenting. A. Posisi persediaan yang meningkat. B. Pembangunan antusiasme. C. Penjualan misioner. D. Manajemen pelanggan utama. 2. Tahap kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan pembeli, yaitu A. Tahap kesadaran. B. Tahap pengertian. C. Tahap keyakinan. D. Tahap pemesanan. E. Tahap pemesanan kembali. Kiat promosi bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Periklanan dan viabilitas memainkan peranan paling penting dalam tahap kesadaran. Tahap pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Iklan dan promosi penjualan, penutupan penjualan atau pemesanan dipengaruhi oleh penjualan personal promosi penjualan. Sedangkan pemasaran kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan dan sebagian iklan yang memikat. 3. Tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu 1. Tahap perkenalan. Iklan dan pemberitaan memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi. Disusul penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan promosi, penjualan untuk mendorong konsumen mencobanya. 2. Tahap pertumbuhan. Permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. 3. Tahap kemapanan. Secara berturut-turut, promosi, penjualan, iklan, dan penjualan pribadi semuanya makin berperan penting. 4. Tahap kemunduran. Promosi penjualan tetap berperan kuat, alat-alat komunikasi berkurang, dan wiraniga hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya. A. Produk merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. B. Harga. Bauran harga berkenan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. C. Saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. D. Promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Menentukan anggaran. Bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan
dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu masing-masing dengan penjelasan dan contoh bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran itu berinteraksi. Produk. Apapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Produk ini contoh macam-macam produk. Kualitas, desain, features, brand, packaging, size, atau service. Price. Suatu yang dikeluarkan konsumen untuk membeli produk. Sesuatu yang biasanya ditetapkan oleh penjual terhadap produk yang dihasilkan dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Price ini contohnya list price, diskon, payment periode, kredit. Place, penempatan atau pendistribusian. Suatu produk untuk dijual ke pasaran, contohnya meliputi channel, corporate, location, inventory, transport, promosi. Sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Promosi ini contohnya iklan, promosi penjualan, sales force, public relation, dan pemasaran langsung. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Silakan buka link ini. Siapa pembicara dalam video itu? Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Pembicara dalam video tersebut adalah Hendy Aprianto. Pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada sekaligus proses pencairan inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Tujuan pengembangan produk. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi, baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Menurut Coulter dan Keller 2008, umumnya tujuan pengembangan produk baru adalah untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Sedangkan menurut Alma 2002, terdapat beberapa alasan yang membuat perusahaan melakukan pengembangan produk, yaitu untuk memenuhi kegiatan konsumen, untuk menambah omset penjualan, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi, untuk memenangkan persaingan, untuk meningkatkan keuntungan dan pemakaian bahan yang sama, untuk memperdayagunakan sisa-sisa bahan, untuk mencegah kebosanan konsumen, untuk menyederhanakan produk pembungkus. Jenis-jenis pengembangan produk. Setiap perusahaan harus mempunyai strategi dalam melakukan pengembangan produk. Hal ini bertujuan agar produk yang akan dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sudah ada tetap tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan serta menarik konsumen baru. Memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal ini perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki
produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan tidak memiliki resiko besar, serta hanya akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Memperluas lini produk. Jenis pengembangan produk dilakukan perusahaan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini produk baru. Menambah produk yang ada. Perusahaan dalam lini ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Menurut strategi pesaing, pada cara ini perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya penetapan harga, menambah lini produk. Biasanya perusahaan memerlukan dana besar dan penambahan produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk fana telah ada, karena produk fana belum pernah diproduksi sebelumnya, serta dalam hal penggunaan fasilitas-fasilitas untuk mempromosikannya memerlukan proses yang baru pula. Sedangkan menurut Tono 2008 terdapat 3 strategi pengembangan produk, yaitu strategi peningkatan kualitas. Produsen terdapat meningkatkan daya tahan produk atau dengan meningkatkan kehandalan dan kecepatan pelayanan terhadap konsumen. Strategi peningkatan keistimewaan. Produk ada 4 indikator yang dapat meningkatkan keistimewaan suatu produk, seperti kualitas bahan yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi penggunaannya, dan aksesoris tambahan. Strategi peningkatan gaya produk. Produsen bisa meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna produk tersebut, rancangan atau desain yang menarik, dan yang terakhir adalah kemasan dapat memberi nilai tambah bagi produk tersebut. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Silakan buka link ini dan tonton video. Siapa pembicara dalam video itu? Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Pembicara dalam video tersebut adalah Hendy Aprianto. Teori-teori yang dibicarakan dalam video tersebut adalah tingkat produk. Tingkat produk adalah istilah untuk membagi klasifikasi suatu produk berdasar manfaat dan kegunaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tetap. Tingkatan produk nantinya membuahkan sebuah hierarki yang akan sangat menentukan positioning suatu produk. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Silakan buka link ini dan tonton video. Siapa pembicara dalam kedua video itu? Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Pembicara dalam video pertama adalah Liris Windia. Yang dibahas dalam video tersebut adalah what is KFD? Sebuah matriks sistematis berdasarkan pendekatan visual untuk mendesain kualitas produk dan jasa. Proses mengkonversikan permintaan konsumen ke dalam karakteristik kualitas dan mengembangkan sebuah kualitas desain untuk produk akhir dengan merinci secara sistematis hubungan antara permintaan dan karakteristiknya, dimulai dengan kualitas seperti komponen fungsional dan memperluas perinci kepada kualitas setiap part and process. Ada apa dan bagaimana KFD? Alat perencanaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harapan konsumen.
lazim diaplikasikan dalam persoalan perancangan, produk desain, rekayasa atau engineering, dan productive improvement. Identifying the need of customer and interpreting them in terms of technical parameter and target values. 9 step of the KFD method to build the house of quality. Pembicara dalam video yang kedua adalah Edin Rosidin. Materi yang dibahas, pemasaran politik, political marketing. Political marketing atau pemasaran politik adalah misalnya konsep produk yang populer dalam bisnis atau ekonomi kini dipakai dalam politik. Dan pemasaran politik memiliki elemen-elemen pemasaran terbagi menjadi 4 bagian. Produk, price, place, promoting. Produk berarti partai kandidat dan gagasan-gagasan partai yang akan disampaikan kepada konstituen. Produk ini berisi konsep, identitas, ideologi baik di masa lalu maupun sekarang yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik. Promosi adalah upaya periklanan, kehumasan, dan promosi untuk sebuah partai yang dibaurkan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harga mencakup banyak hal mulai dari ekonomi, psikologis, sampai cerita nasional. Harga ekonomi mencakup supaya biaya yang dikeluarkan partai selama periode kampanye. Harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis, misalnya pemilih masa nyaman dengan latar belakang etis, agama, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan harga citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih serta kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara. Penetapan berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dan para pemilih. Ini berarti sebuah partai harus dapat memetakan struktur serta karakteristik masyarakat, baik itu geografis maupun demografis. Sekian jawaban saya menjawab soal UTS. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.